Selamat pagi kakak-kakak. Nah, hari ini saya akan bawain cerita untuk bulan November. Ini cerita kelima. Jadi kakak-kakak silahkan perhatikan bagaimana saya cara bawain cerita ini dan terus alat peragaan seperti apa. Ini ingat cerita bergambar dan gambarnya hanya cukup di print aja. Terus bagaimana ceritanya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Selamat sore adik-adik, apa kabar semuanya, baik, sehat? Wah, semuanya baik dan sehat, terlihat dari senyuman yang begitu indah. Nah, hari ini kakak mau bertanya, siapa yang pernah lihat hewan hyena? Siapa yang pernah lihat? Hewan hyena itu seperti apa sih kak? Wah, pasti ada yang bertanya-tanya nih, seperti ini. Nah, pernah lihat nggak hewannya? Kira-kira seperti ini lah gambar seperti kak Andi bawa. Pernah lihatnya? Wah, ada yang pernah, ada yang belum. Nah, adik, hari ini juga mereka ini memiliki cerita loh. Ceritanya menarik dan seru. Mau dengerin ceritanya? Mau? Yuk, kita dengerin ceritanya. Nah, adik-adik, pada satu ketika Luka, ini nama hyenanya Luka ya. Luka dan keluarganya tinggal di sebuah hutan yang jauh dan lebat sekali hutannya. Ada pohon-pohon yang besar, yang rindang, yang bagus, yang indah. Ada bukit-bukit, ada pergunungan, bahkan ada salju juga di sana. Nah, pada suatu ketika mereka ini mengalami sebuah kesulitan yang begitu sulit. Saking sulitnya mereka susah untuk makan, mencari makanan yang susah bagi mereka, dan bahkan udah beberapa hari mereka nggak bisa makan. Wah, nah ketika itu adik-adik, mereka terus berpikir bagaimana cara mereka untuk mendapatkan makanan. Nah, di satu ketika si bapaknya bilang begini, Luka, kita harus mencari makanan untuk adikmu sama mamamu. Kalau enggak kita bisa-bisa mati kelaparan di sini. Ayah, tapi di mana kita bisa cari makanan? Tuh, di sana. Kayaknya di bukit di sana itu pasti ada. Aduh, tapi ayah, di sana itu udah, jangan takut. Selama kamu berada di samping ayah, tidak akan ada yang terjadi apa-apa. Oke, baiklah ayah. Aku akan melakukannya demikian, kita harus pergi ke sana. Nah, mereka pun mulai berpikir, tapi lagi-lagi si Luka ini merasa takut adik-adik. Ia takut, karena apa? Dia pernah mendengar cerita bahwa ketika berada di pegunungan sana, di atas bukit yang ditunjuk ayahnya tadi, itu ada banyak pemangsa-pemangsa liar, seperti serigala liar, yang begitu beringas. Bahkan ada teman-teman mereka yang pergi ke sana untuk mencari makan, sampai hari ini nggak kembali-kembali. Dan di sana juga rupanya ada gunung salju yang kapan aja bisa runtuh, dan bahkan mereka bisa tenggelam, bisa masuk di runtuhan salju itu, bahkan mereka nggak bisa kembali. Nah, itu yang ditakuti oleh si Luka. Ayah, aku takut untuk pergi ke sana. Aku takut sekali. Bisa-bisa kita mati kalau pergi sana. Ingat Luka, kata ayahnya. Ketika kamu berada di dekat ayah, tidak akan terjadi apa-apa. Apapun itu tidak akan ada yang terjadi. Yang penting kamu tetap berada di samping ayah, tidak pergi kemana-mana, dan ikuti semua yang ayah katakan. Oke, akhirnya perkataan ayahnya membuat Luka sedikit tenang. Si Luka tarik nafas. Oke ayah, kalau begitu aku akan memberanikan diri untuk pergi bersama dengan ayah. Oke, akhirnya mereka pun mulai pergi. Mereka melakukan perjalanan mereka yang begitu jauh dari tempat mereka saat itu sampai di sebuah pergunungan yang mereka akan tuju. Nah, ketika sudah sampai, tibalah mereka di sebuah pohon yang besar. Nah, karena perjalanan mereka begitu jauh dan keadaan juga udah malam, jadi ayah Luka ini dia mulai menggulungkan badannya dan mulai dia mendengurkan, mulai suara menemu. Wah, ayahnya sudah mulai tidur. Tapi itu tidak terjadi sama si Luka. Si Luka terus gelisah. Dia merasa ketakutan karena dia bingung. Ada banyak bunyi-bunyian di hutan. Nah, adik-adik pernah kan pergi ke hutan? Itu ada bunyian serigala, ada burung-burung, ada bunyi-bunyian pohon yang begitu membuat hati si Luka khawatir dan takut.
Wah, si Luka takut. Aduh, bagaimana ini? Terus tiba-tiba ayahnya sambil memejamkan mata bilang begini, Luka, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Tidur aja, nak. Tidur aja. Nggak perlu takut. Selama kamu berada di samping ayah, tidak ada hal buruk terjadi terhadap kamu. Jadi kamu diam aja, tidur di samping ayah. Akhirnya Luka pun mendengar perkataan ayahnya, lagi-lagi dia merasa tenang. Ketika ayahnya mengatakan hal itu, dia pun tidur dan tenang. Akhirnya dia tidur. Nah, adik-adik, sebenarnya sama dengan kita ketika kita berada di dekat Tuhan, kita akan merasa damai, kita merasa tenang, dan apapun kekhawatiran kita, ketika Tuhan berada di dekat kita, kita akan merasa bahwa semua itu akan baik-baik aja. Makanya Tuhan bilang, seorang ayah itu sama seperti Tuhan, yang selalu mengasihi dan memberi kedamaian buat kita. Nah, singkat cerita, keesokan harinya mereka pun melakukan perjalanan mereka. Mereka melakukan perjalanan. Ketika di dalam perjalanan itu, mereka berjalan, makin ke ujung jalan yang mereka jalan itu ada berbatu-batuan di tengah-tengah itu, makin ke ujung makin sempit. Wah, ayah, kok makin sempit jalannya? Tenang, ikuti aja ayah. Hati-hati ya nak, kata ayahnya. Tetap fokus, pandang lurus ke depan dan ikuti setiap langkah jejak ayah. Oke ayah, aku akan ikuti, kata si Luka. Luka pun mengikuti demikian dan mereka berjalan terus. Akhirnya ketika mereka sudah berjalan dan sampailah mereka di puncak bukit. Ketika di puncak bukit, lagi-lagi si Luka menangis. Aduh ayah, aku takut. Kenapa kamu takut, Luka? Aduh, di sini sangat mencekam. Udaranya dingin, saljunya sangat tebal, angin yang kencang juga ayah. Aku takut, aku nggak bisa melanjutkan perjalanan ini. Tenang, kata si ayahnya bilang begitu. Kan ayah sudah pernah bilang, ayah sering bilang sama kamu, tenang saja. Ketika kamu berada di samping ayah, semuanya akan baik-baik saja nak. Percaya sama ucapan ayah ya. Berjalan terus, pokoknya jangan pikirkan rasa takut itu, jalan terus. Akhirnya dia pun terus mengikuti kata ayahnya, berjalan dan terus berjalan. Dan akhirnya tibalah mereka di atas puncak itu dan bila berkata begini, ayah, kita nggak lama lagi sampai di tempat itu, kata si Luka. Dari jauh dia tunjuk sana. Iya nak, makanya harus sabar dan kita harus taat. Kamu juga harus ingat apa yang ayah katakan. Dan tiba-tiba adik-adik, ketika mereka asik-asik pengen sudah senang mau mencapai tempat yang mereka tuju untuk mengambil makanan itu, ternyata dari bawah kaki mereka udah ada sebuah goncangan yang begitu luar biasa. Wah, bergoncang. Wah, apa ini ayah? Apa itu sedang terjadi? Wah, ayah, ketika ayahnya melihat di atas, wah, rupanya ada salju yang lagi runtuh dan siap untuk meruntuhi mereka pada saat itu. Ayah bilang, lari nak, sebelah sini. Ayo nak, pergi, lari. Akhirnya, waduh, tolong aku, kata si Luka. Jangan takut, kamu tetap berada di samping ayah. Jangan takut nak, katanya. Belok kiri, lari terus. Kata mereka pun berlari begitu kencang. Dan ayah yang terus mengasih komando, masuk ke sini nak. Akhirnya mereka masuk ke dalam sebuah gua. Di sini akan lebih aman, lebih tentram. Baik ayah, belok sini. Aduh, tolong, katanya. Si Luka itu begitu ketakutan dan saking takutnya dia teriak terus dan malah dia menangis. Ayah, aku tidak sanggup menghadapi ini semua. Tenang nak, tetap berada di samping ayah, semuanya akan baik aja. Nah, badai salju itu pun tepat berada di atas mereka. Dan ayahnya bilang, tenang Luka, tenang, sambil ayahnya memeluk si Luka. Tenang nak, semuanya akan baik-baik aja. Sekarang semuanya akan berlalu, semuanya akan cepat berlalu. Tenang, jangan merasa takut. Ayah berada di sampingmu. Ayah tidak akan meninggalkan kamu. Jadi tetap di sini ya nak. Akhirnya si Luka pun melakukan yang demikian, meskipun dia tetap merasa takut, tapi paling tidak ketika berada di dekat ayahnya, dia merasa nyaman, dia merasa terlindungi, bahkan ayahnya menjagai dia. Akhirnya badai salju itu berlalu dan mereka pun benar
apa yang dikatakan ayahnya. Ketika badai salju itu berlalu, mereka pun sampai di sebuah bukit yang mereka tuju. Mereka mengambil semua makanan di sana untuk cadangan makanan mereka, dan mereka pun ambil semua dan mereka bawa. Lihat nih, betapa senangnya dari senyuman si Luka yang begitu indah. Luka berpikir begini, seandainya waktu itu kalau aku menyerah, kata si Luka, pasti aku tidak akan sampai mendapatkan makanan ini, dan adik-adikku malah akan kelaparan, ibuku juga akan kelaparan, kami semua akan kelaparan. Tapi hari ini aku bisa dapatkan semuanya. Benar ayah, terima kasih ya ayah, engkau selalu mengasih motivasi dan kekuatan bagiku. Tenang Luka, begitulah kehidupan, kata si ayahnya. Makanya jangan pernah takut, tapi percaya saja bahwa ayah tidak akan sekali-kali meninggalkan kamu. Yeay, tepuk tangan buat ceritanya. Nah adik-adik, dari cerita ini ada hal yang menarik yang mau kita pelajari. Apa yang menarik ya Kak Andi? Nah yang menarik adalah sebenarnya cerita tadi mengilustrasikan atau mengungkapkan antara kita sama Tuhan kita. Nah, ayah ini ibaratkan seperti Tuhan kita. Nah, si anak ini, inilah kita, kakak sama adik-adik. Kita kadang-kadang merasa takut. Dan bahkan ketika kita takut, kita seringkali untuk menyerah, tidak mau melanjutkannya, tidak mau mengerjakannya. Contoh begini, ketika ada materi pembelajaran atau ketika kalian di sekolah pelajarannya sulit, tapi kalian bilang, sulit, aku tidak mau mengerjakannya. Dan ketika kalian bilang kalian tidak mau mengerjakannya, maka kalian tidak akan mendapatkan nilai yang baik, nilai yang bagus. Makanya ketika kalian tidak mau menyerah, kalian percaya sama Tuhan, kalian percayakan semuanya sama Tuhan. Ketika kalian udah belajar di sungguh-sungguh, belajar setiap hari, menulis, belajar terus, maka sisanya serahkan sama Tuhan. Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan berkati kita, Tuhan akan berikan kita kepintaran, kepandaian, sehingga apapun nanti yang kita hadapi, Tuhan akan tolong kita, bahkan kita akan berhasil, kita mendapatkan nilai yang bagus, yang baik. Nah adik-adik, sama seperti Tuhan kita, jangan pernah khawatir tentang masa depan kita, tentang apa yang mau kita makan, tentang apa yang kita miliki hari ini, tapi belajarlah bersyukur, setia, patuh kepada Tuhan, dan terlebih dekat sama Tuhan. Ingat, Tuhan seperti ayah tadi, dia selalu merangkul dan memeluk kita. Sekarang kita, yuk kita datang sama Tuhan, kita berkata sama Tuhan, Tuhan, aku letakkan masa depanku, cita-citaku kepada Tuhan. Aku percaya bahwa hari ini Tuhan akan menolong, Tuhan akan berkati hidupku, Tuhan akan berikan masa depan yang indah atas hidupku. Nah, demikian cerita hari ini. Terima kasih, bye-bye.